Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa salam saya agak sedikit lesu, kalah saing dengan kori cilik saja. Jadi kalau bahasanya saya harus tahu diri. Beliau penerus agama masa depan. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Tapi saya juga agak iri dan curiga Ananda disawer. Pertanyaannya, penceramah disawer atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi madamatil ayyam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala ba'dul ulama wa'lam annal i'tina'a bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa dzalika yahsulu bi qira'atil Qur'an wa bi it'amit ta'am wa bi dzikri qasaidin nabawiyyah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapengersa para alim ulama, para kiai, bil khusus pembina Majlis Taklim, pengasuh Majlis Taklim Al-Mukabbir, Bapak Sahibil Fadilah Akhinal Mukarram Fiddin, Bapak Ustadz Saiful Bahri. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga, dilindungi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan Ketua Majelis Bapak Jaro RW, Bapak RT 01 sampai dengan 08, sekaligus Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Perayaan Hari Besar Islam. Mudah-mudahan para panitia diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan para qori yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan barokah Al-Quran kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diampuni segala dosanya. Mudah-mudahan dihapus segala maksiatnya. Mudah-mudahan dipermudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ketinggalan pula pembawa acara operator sound system besarkan, mohon maaf biasanya Mamang Sound dia jarang disebut. Padahal makhluk yang paling berjasa. Tanpa beliau qori kurang enak, ceramah kurang mantep. Maka tolong panitia tambah ya bayarannya. Kalau ditambahin bagi dua Kangnya. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Ibu pemuda-pemudi masyarakat Geria Lestari Permai, yang alhamdulillah
bisa melaksanakan, merayakan perayaan hari besar Islam di malam minggu, malam panjang kalau kata anak muda. Juga cuacanya mendukung, alhamdulillah. Mudah-mudahan duduk di tempat ini duduk yang tidak sia-sia, tapi duduk yang punya makna, pulangnya nanti dapat pahala. Karena saya sudah 25 tahun di dunia dakwah, baru malam ini saya ceramah campur grogi. Terus terang, jujur, baru malam ini saya nervous kalau kata anak muda. Kenapa? Di sebelah kanan saya bidadari surga. Walaupun memang penampilannya agak kadaluarsa. Mohon maaf Neng ya. Karena memang yang namanya perempuan itu harta yang luar biasa. Maka Anda laki-laki hidup di dunia tanpa wanita, hidupmu terasa hampa. Masya Allah. Maka tolong kita puji dulu, nanti kita injek rame-rame. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Dalam kesempatan malam ini konon katanya kita duduk merayakan Maulid Nabi. Dianjurkan, diajarkan oleh para guru-guru kita zaman dulu bahwa merayakan Maulid Nabi itu yang pertama boleh dengan baca Al-Quran. Al-Quran telah dibacakan. Pak RW ngundang ke masyarakat besok malam ke rumah saya. Tapi sampai di rumah Pak RW ternyata disuguhi surat Yasin. Silakan baca Yasin bareng-bareng. Selesai Yasin, wa ilaihi turja'un, shadaqallahul azim. Silakan Bapak Ibu pulang. Kata Bapak Ibu nanya, minumnya mana Pak RW? Enggak beli. Makanan enggak bikin. Udah selesai? Sudah. Silakan pulang. Asahkah maulid begitu? Boleh. Cuma masyarakat dendam. Diundang tahun depan enggak mungkin datang. Artinya ketika kita baca Al-Quran, diri kita hidup di dunia ini pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Tetapi model kita nggak mungkin mampu memaknai Al-Quran karena memang kita terbatas keilmuannya. Maka caranya bagaimana? Ikuti para alim ulama, para kiai. Jangankan ikuti ajaran ulama, kenal dengan kiai saja pun dijamin masuk surga. Amin. Cuma tahu namanya saja pun masuk surga. Cuma lewat depan rumahnya pun masuk surga. Ada riwayatnya. Sebelum saya bahas maulid, karena jatah saya sampai jam 12. Jam 10 mulai, jam 12 selesai. Bahkan tadi ada yang bisik-bisik, panitia, Kang sampai subuh masyarakat sini kuat. Saya bilang siap, tapi akan aku ingat sepanjang hidup saya. Diundang lagi gak mungkin datang. Karena saya penceramah teraniaya. Ketika yaumil kiamat terjadi, Bapak Ibu, yaumil kiamat terjadi, alam dunia hancur, semesta alam hancur lebur, semuanya hancur. Tangerang ludes, Jakarta ambles. Semuanya rata dunia, gunungnya meletus, awan langit runtuh, dunia kacau balau, kiamat besar terjadi. Semua wafat satu persatu, makhluk hidup tidak ada. Sepi, sunyi, senyap. Ketika semua sudah sepi, sunyi, senyap, dibangunkan makhluk-makhluk Allah, dikumpulkan di satu tempat pada mahsyar namanya. Farikun ilal jannah wa farikun ilal nar. Satu golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Ternyata kala itu ada seorang laki-laki yang sedang digiring, dituntun oleh malaikat menuju neraka jahanam. Kayaknya masyarakat gereal sekali. Wallahu a'lam. Yang di belakang ya. Atau yang duduk di belakang saya. Tapi banyak, ada 3. Oke. Nah, ketika sudah menjelang masuk gerbang neraka,
Ternyata dipanggil oleh Sayyiduna Muhammadun. Wahai malaikat, mau dibawa kemana laki-laki itu? Siapa gerangan dia? Malaikat jawab, hada min ummatika. Ini laki-laki adalah bagian dari umatmu, wahai Rasul. Mau dibawa kemana? Neraka. Kenapa? Rapotnya merah. Dia sering sholat, alhamdulillah setahun 2 kali. Itu juga lebaran. Sodako paling pelit. Sama tetangga musuh-musuhan. Sama istri walaknya beneran. Sering ngasih duit sama istri kadang-kadang. Terus sodako paling pelit, sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah. Lalu kau akan masuk ke neraka dia. Betul. Kata Nabi, nanti dulu. Keheula. Kok dikit. Jangan buru-buru. Coba tanya, kenal nggak sama kiai dia? Mang, mamang kenal jeung kiai? Tuh. Sama ustad? Enggak. Sering ketemu? Boro-boro. Pengajian? Teilok. Malam Sabtu? Teilok. Malam Minggu di masjid? Libur. Malam Senin? Capek. Oh, enggak pernah ngaji? Enggak kenal kiai? Sama sekali. Oh, begitu. Tahu rumah kiai? Gitu. Kenal enggak pernah, tahu rumah juga tidak, nama kiai enggak pernah kenal, maka tolong Neng, mulai sekarang koleksi nama-nama kiai. Bila perlu tulis di belakang pintu. Terus coba nanya, pernah mampir ke rumah kiai belum? Belum. Belum pernah kenal sama sekali? Belum. Lewat? Enggak. Oh, pernah sekali. Mau mampir? Bukan. Hari itu rek naon? Mbek leungit. Jadi gara-gara itu diasupkan ke surga, Bu. Cuma pernah lewat di rumah kiai masuk surga, apalagi malam ini duduk dengan para kiai. Saya yakin kalau malam ini ada yang meninggal dunia, besok dijamin langsung masuk kuburan. Amin. Jangan buru-buru amin, Pak. Karena urusan surga neraka kan urusan Allah. Anda nggak boleh suudon ke orang mentang-mentang rajin sholat merasa paling bersih. Oh, nggak boleh. Mentang-mentang pakai jilbab merasa paling suci. Belum tentu. Apakah jaminan yang pakai jilbab ini perempuan solehah semua? Belum tentu. Apa yang pakai peci itu ustadz semua? Belum tentu. Wong ngadu ayam aja pakai peci kok. Benar enggak? Maka pantas orang zaman sekarang banyak mengatakan begini, percumalah kiai ngadain ceramah, ngadain kemudian pengajian, ngundang penceramah, ngundang qori, toh tetap saja warga Gria Lestari pasea jalan terus. Percuma sia-sia ngabiakeun modal. Saya bilang begini, pengajian itu pasti ada maknanya walaupun tidak 100%. Minimal gara-gara maulidan masyarakat Gria Lestari malam ini tobat sapeting. Kan lumayan. Nanti biasa make peci tumben, make peci tiga nu nyake. Nanti biasa make kerudung, make muslimah dadakan. Gak boleh suudon ke orang, Nabi kan begitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada siapapun ramahnya luar biasa, sopannya luar biasa, gak pernah emosi. Apalagi kita umatnya gak boleh suudon. Ini rahasia di antara kita, tolong jangan cerita sama siapa-siapa. Tolong jangan cerita di sini. Saya pernah diundang ceramah di kota besar. Di satu tempat, di sana itu kebetulan saya belum tahu alamatnya, nyasar. Kalau ke Gria Lestari saya udah 2 kali, malam ini ketiga kali, cuma ceramah baru malam ini. Yang kedua kali saya punya ponakan di sini, ternyata Nong Fatma itu ponakan saya. Nah artinya kenapa malam itu saya datang ke kota besar diundang untuk ceramah, maulid lagi.
Ini panitia cuma ngasih alamat ke saya Google Map. Begitu masuk ke sana, salah belok, harusnya kanan masuk kiri. Ternyata bukan tempat yang dituju, itu lokalisasi. Perempuan nakal, mamang supir saya bilang, Kang nyasar, kok masuk gang sini? Ini tempat itu kan tempat apa? Ayah nu jual apem. Karena saya masuk ke area situ, ya harus tahu diri dong. Kopiah dilepas, sorban dilepas. Penghormatan. Begitu lewat, ternyata di pinggir jalan ada dua perempuan cantik, putih, tinggi, semampai, bulu hidungnya mancung, rambutnya hitam bergelombang, menyapa sopan kepada saya. Kiai kan laki-laki, yang nyapa cakep, siapa yang tergoda? Lagi jujur, nggak boleh munafik. Nah begitu masuk ke sana, Allah Karim, dia nyapa datang ke saya, nyamperin mobil saya, dia ngomong, selamat malam langganan baru. Maaf Neng, bukan mau itu, saya mau nanya alamatnya musola anu sebelah mana. Oh Bapak kelewat, harusnya belokan, kenapa ke sini? Ya namanya juga orang baru Neng, maaf. Bapak mau apa ke sana? Mau ngisi acara ya? Iya. Oh Bapak korinya? Bukan. Oh Bapak penceramahnya? Iya. Itu dua orang perempuan manggil temennya, hei sini Ustaz. Tiga orang datang nyamperin, 5 orang di samping pintu mobil, keringat dingin keluar mendadak. Pakainya rok pendek, bajunya kenceng, dandanannya menor, baunya wangi, ngomongnya halus, tengah malam lagi. Laki-laki mana yang tidak tergoda? Dia langsung ngomong, Pak Ustadz mau ke sana ya? Iya. Boleh nggak Pak Ustadz kami berlima ikut hadir? Saya bilang boleh. Pakaiannya begini, oh silakan. Jangankan Anda Islam, non Muslim belajar Islam silakan. Hadir pengajian boleh. Nggak ada nutup apapun, silakan. Pakaian begini boleh Pak Ustadz, boleh hadir. Tapi tolong neng kalau hadir duduknya di belakang. Katanya boleh, kok di belakang? Nanti ustadznya kalau neng duduk depan, ustadznya hilang konsentrasi. Nanti megang mic-nya bergetar. Artinya kita nggak boleh suudzon, Bu. Kepada seseorang siapapun nggak boleh buruk sangka. Mungkin dia buruk dalam pandangan mata kita, tapi mungkin lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan kita. Rekayasa peci kopiah ini Pak, malam ini Haji Benar pakai kain sarung, pakai sorban merah, baju putih, sok suci. Ini rekayasa banyak di toko. Yang susah itu mentakwakan hati, itu yang susah. Penampilan rekayasa, kemarin ada perempuan datang ke rumah saya pakai jilbab tapi nipu. Sekarang penampilan itu bisa menipu kita. Cantik ibu jangan sombong, sekarang 20 tahun cantik, 25 manis, 30 sedang, 40 mengesankan, tapi 70 menakutkan. Mohon maaf bapak-bapak, perempuan sekarang rekayasa. Tidak ada cantik alamiah. Haji Munawar mencintai perempuan yang tampil apa adanya. Sekarang pakai skincare. Wajahnya putih kinclong, lehernya hitam. Pengalaman. Bukan pengalaman, memang begitu. Nah ini yang pertama, baca Al-Quran. Sejelek apapun dan kapanpun orang baca Quran enak. Orang sedih bisa terhibur, orang senang semakin bahagia. Malam hari, tengah malam dengar baca Quran enak, sayup-sayup terdengar. Pagi hari baca Quran tambah semangat. Siang hari penyejuk ketika panas terik. Kalau orang baca Quran kapanpun dimanapun akan enak didengarkan. Cuma yang jengkel kalau bacaan sudah acak-acak. Itu dongkol dalam hati. Apalagi kalau tadarusan di masjid malam-malam Ramadan rame, kedengaran dari luar, masuk kaset. Orangnya sepi. Ini bacaan Al-Quran.
Maulid Nabi baca Quran, maka derajat orang baca Quran ada 5. Yang pertama, punya wudhu, Qurannya dibaca, dipegang. Yang selanjutnya, bacaan Quran ketika dalam sholat boleh sehafalnya sebisanya. Oh, disawer beneran. Oh iya, ponakan ini masalahnya. Ini pemula, bukan dapat nyetel saya loh. Yang lain ikut-ikutan dong. Turun buat tambah tol, bayar bensin. Bacaan Al-Quran yang kedua itu ketika sholat, Bu. Maka saya senang ketika Anda, pemuda-pemuda, anak kecil tadi yang masih cilik, insya Allah panjang umur, itu jadi harapan ke depan. Asa-asa kiamat masih jauh kalau ada anak yang mau pandai baca Al-Quran. Di masjid, musola, tolong regenerasi. Yang tua mundur ke belakang, yang muda ke depan. Bedanya orang dulu sama orang sekarang kan begitu. Orang dulu pinter tapi tawaduk, sekarang pas-pasan sombong. Overacting, overdosis. Maju jadi imam, kadang-kadang bacaannya panjang-panjang, seolah-olah cuma dia yang hafal, yang lain gak hafal. Rakaat pertama Yasin, keduanya Tabarok. Assalamualaikum, saya jalma hiji aja, makmum kabur, kemana? Imam Medan. Saya diajarkan guru saya begitu, gak usah lama-lama. Rasul kan begitu kan. Kalau lagi banyak orang tuh bacaannya jadi imam gak panjang-panjang. Kenapa? Makmum beda-beda kesibukan. Makmum beda-beda masalah. Makmum punya masalah masing-masing. Bacaan pendek enak, yang di belakang tuh berjamaah tuh terpaksa. Gak enak sama temen, gak enak sama tetangga. Ini yang imamin kepanjangan, dongkol. Coba yang simpel-simpel, yang muda suruh maju. Kamu maju dong. Remaja masjid jadi imam, Kang saya nu hafal naon, kuliah jeung kulhu mangga. Baca naon deui, kulhu doang Kang boleh. Maghrib kulhu, isya kulhu, taraweh kulhu, subuh kulhu boleh. Cuma masyarakat kan jengkel. Dia lewat pasti orang ngomong kulhu lewat. Selamatan ngariung kalau bahasa Sundanya. Ayah acara atau hadorotan gak usah panjang-panjang, simple, efisien, yang penting tepat sasaran. Ternyata ajaran ulama dulu begitu, sederhana tapi mengena. Daripada terlalu panjang lebar, ujungnya provokasi. Kan banyak zaman sekarang kafir bid'ah, nggak usah lah. Yang penting ajaran ibadah disampaikan. Orang kalau semakin banyak ibadah, akhlaknya akan berubah. Jadi imam sederhana, mimpin hadarat, nggak usah panjang-panjang. Saya diundang kalau acara selamatan, riungan, berkatan, cek bahasa Jawa. Pada maghrib diundang, Kang ke rumah Kang, ada apa? Haul. Yang haul siapa namanya? Ahmad bin Anu, Al-Fatihah. Allah maghfirlahu rabbana atina fid dunya hasanah. Udah berkat bagi dah. Eta pamuda keprok kabeh cocok ya, bener ya. Daripada panjang-panjang hadarat wali 90 dibaca semua Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pamuda lumpat kabeh. Cek pamuda, balik cak naon kitu eta kalau ban hadarat. Termasuk ceramah, jangan lama-lama. Efisien. Keukur modalnya udah. Ini satu. Qiraatil Quran, baca Quran. Yang ketiga, baca Quran gak punya wudu tapi dihafal. Anu kaopat, baca Quran teu punya wudu dihafal. Wala takun khomisan, jangan jadi anu kalima. Kenapa? Baca Quran enggak, wudu enggak. Quran kita kan kadang-kadang cuma untuk alat musir setan. Bu, kalau ibu punya duit 50.000 simpan di Quran, jangan ya, haram hukumnya nyimpen uang di antara lembaran Al-Quran, dosa. Tapi kata orang dulu, katanya biar jangan dicuri tuyul. Tuyulnya pakai jilbab. Ya Bu, satu, pelan-pelan sajalah. Satu kondisi kurang mengizinkan, anu kedua memang jatana 2 jam. Nyantai, saya belum cerita tentang maulid.
Yang kedua, bi'id amit to'am boleh dengan sodako makanan. Maka orang sekarang banyak yang kadang-kadang mohon maaf mengharamkan. Gak boleh katanya apa? Kalau acara selamatan, riungan, pakai berpatan, bakul gede-gede, itu gak ada sononya. Maaf, orang sekarang bicara begitu, mengharamkan satu sisi yang pakai bakul gede, tapi kemudian dipindah jadi box. Gak ada boleh makanan, tapi snack banyak, sama saja. Oh itu nggak usah ada pengajian. Pengajian diganti. Namanya sekarang taklim. Lebih keren. Kajian Islam. Padahal isinya eta-eta kene. Dulu nggak ada tuh hijab syar'i. Ayahnya kerudung. Nutupin aurat. Boleh. Maka ibu tolong bu. Ya perempuan itu mahkotanya rambut. Perempuan kalau rambutnya pendek dilaknat oleh Allah. Untung pakai kerudung nggak kelihatan. Perempuan tuh rambutnya panjang. Kalau panjang itu adalah diberikan rahmat Allah. Kenapa? Rumah tangga juga semakin romantis kalau perempuannya rambutnya panjang. Belayannya mesra. Makin panjang ya. Sayang. Kalau pendek, sayang. Masuk. Nah, kalau botak gimana botak? Kalau botak ya digitak. Saya ingat bahasa guru tapi guruna ti Jawa reketek mancing sedan wadon rambutnya centek mirip wong edan. Mereka merah mukanya tapi untung tertutup dengan jilbab mereka. Ini rambutnya apa? Ini yang kedua, it'ami to'am sodako makan. Maka lihat orang-orang dulu di kampung masing-masing. Kalau acara apapun mesti bikin kue, bikin makanan, anjuran agama. Nuju hari selamatan. Saya hitung selamatan itu di Islam ada kurang lebih hampir 70 jenis, Pak. Kabeh selamatan. Bikin rumah selamatan, nempati rumah selamatan, beli motor selamatan, beli mobil selamatan. Itu jumlahnya hampir 70 jenis selamatan. Dulu ibu-ibu waktu masih perawan ketika haid pertama selamatan di kampung. Oh ini katanya nih ada punan nasi kuning. Kenapa? Anakku yang gadis baru menstruasi pertama kali. Ada dulu begitu. Mau nanam padi selamatan. Ke apa-apa nanya ke kiai. Orang dulu begitu. Mau tanam apapun tanya ke kiai. Mau nikah perempuannya anu tanya ke kiai. Pak kiai calon istriku namanya si anu. Aku namanya si anu. Cocok enggak? Kiai begini bilang nurut orang dulu. Sekarang tanpa nanya kiai. Hajatan pun nanya ke kiai orang dulu. Malam apa Pak kiai bagusnya mau hitan anak. Apa Sabtu, apa Kamis, apa Selasa. Kiai ngitung. Nurut orang dulu. Ayo nama nurut, no penting Sabtu jam Minggu libur, karyawan libur, kondangan banyak. Semakin hitung-hitungan, semakin nasihat kiai. Karena memang kiai zaman sekarang tidak seperti kiai dulu. Saya juga hampir kejebak. Tetangga saya kan ada hajatan, nanya hari ke saya, Pak Kiai, saya mau numpang nanya hari apa yang baik, cina kue naon anu bagus, tetapi kue menanaon gak bagus, no penting diisi kebaikan. Tapi jika hari kiai bisa ngitung, bagusnya pun pahat. Nah, sekali Rebo malam Kemis, Muharramnya tanggal 10. Setelah itu, oh bagus Pak Kiai, insya Allah. Begitu hajatan, selamatan, hujan teisuk nyampe putih. Turun-turun, eta tenda roboh eta. 3 bulan tuh ngomong jurabe. Sompang ini masih pasti buang muka. Kumama hajat namang, tengah alam tidak salah ngitung. Ini sih ayana penting acara ya. Awas ulah sombong panitia. Tak cek abdi ke malam minggu. Hujan. Coba kamari hujan gede. Tahu panitia sombong. Semua orang begitu. Indonesia berdiri pun gara-gara nanya ke ulama. Dibuktikan Pak. Undang-Undang Dasar 45 pembukaan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti sumber nasi kalimah para ulama. Ayat kalimah Allah. Ayat kalimah berkat. Berkat eta bahasa Arab. Indonesia merdeka ulama. Pinter-pinter orang dulu gak sombong. Sekarang Allah karim masajan 3 tahun bega sombong nak abina-bina. Tak jadi imam gue nyuruh dubah.
Mang, mamang, imam, mang, aduh iya, pasnya saya pesantren. Tapi orang dulu pinter tawaduk, ngaku nanti bisa. Kang jadi imam kang, dipunten lah, abi menjalma gelo. Nu sejen bisa nanaon abi. Atuh kapan kakang mas santen cina 20 tahun, lain ngaji mas santen gak hees doang. Tersombong pak. Jadi ini kuncinya, it'anito am sodako, gak bisa sodako harta benda, tenaga boleh, yang paling rendah sodako, senyum. Cek bahasa Jawa ini mesem, panggi jeung sasaha senyum, titip, temanggi sasa ulah. Kalau nggak ketemu tiap pihak, tolong jangan senyum sendiri. Dan omongan orang dulu bener loh pak, orang dulu tuh bodoh tapi omongannya tepat. Dulu waktu saya kecil ada yang ngomong begini, nanti menjelang kamu dewasa, Munawar, ya bu, orang waras tapi mirip orang gila. Dulu nggak mikir saya, orang waras mirip orang gila. Orang gila kan ngomong sendiri, tertawa sendiri. Ternyata sekarang banyak di perempatan begitu, pegang handphone. Padahal cuma pakai alat kecil dan ternyata ini sebutannya adalah setan gepeng. Anak-anak kita pakai ini semua, bikin TikTok. Apa tuh kalau gambar bergerak-gerak namanya apa? Hah? Nggak gaul lu. Nah artinya kenapa Pak? Perang kita diomongkan oleh Rasul zaman dulu sekarang terjadi. Dulu orang kalau lihat, kalau handphone Allah Karim, saya agak miris juga sekarang, kehidupan sekarang. Nasihat sudah nggak mau didengar. Anak-anak kita kalau ada jajak ngomong, sibuk lihat game. Perintah suruh beli minyak sar di warung aja tuh ngambek anak kita. Tolong beli minyak dong ke warung di anu. Ini tanggung bu, cepetan dong. Tuh ya kalah bu. Yang punya wifi tolong matikan kalau waktu belajar dan ngaji anak-anak kita. Ini kadang-kadang 1 jam 3.000 di daerah saya. Saya nanya sumbernya dari Gria. Anak-anak kita pegang ini, bukan gak boleh membendung teknologi, gak mungkin bisa. Membendung kemajuan gak mungkin bisa. Tapi minimal tidak dikuasai oleh perubahan. Yang ada dalam Mobile Legends, game slot, yang tua-tua emak-emak ikut-ikutan. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, aku menang sekian dan sebagainya. Akhlaknya berubah. Di situ adanya tembakan, kemudian bacok-bacokan, perang-perangan. Jangan heran akhlak anak-anak kita sekarang beringas-beringas. Bawa motor dulu nggak sering, nggak pernah, pelan sekarang. Kebetulan majelis taklim saya kan pinggir jalan. Kalau sore itu banyak anak-anak bawa motor kenceng teh. Bawa motor gasnya diempat. Anak santri emosi, Kang, tempo yuk. No. Ngelunjak Kang. Udah. Berisik Kang. Lewat doang. Bulak-balik Kang. Gak mungkin sebulan. Islam gak mengajarkan radikal. Sudah biarkan saja. Wih Kang tipu gajah Kang. Jangan. Kita harus halus caranya. Gimana Kang? Kita doakan semoga remnya blong. Nah berarti yang mati kan disolatin 20.000 lumayan. Masuk. Jadi nggak boleh kasar. Besek lagi aja. Maka urusannya besek itu benar. Jadi nggak boleh kasar. Nggak boleh suudon. Sekarang Anda rajin ibadah, jangan sombong. Kesombongan bisa menghantar Anda kepada jalan yang tidak dinilai Allah. Mungkin saja ibadah Anda tidak dinilai oleh Allah dan bisa masuk neraka. Masya Allah. Buktinya siapa? Dalam riwayat keterangan sejarah, nama ulama Barsiso. Barsiso itu muridnya 60.000, punya santri 60.000. Murid yang paling bodoh bisa terbang ke angkasa tanpa pesawat. Apalagi kiai. Sejak kecil gak pernah bikin dosa. Apalagi yang lain
bohong nggak pernah, marah nggak pernah, sopan, harus punya budi pekerti yang hebat luar biasa. Tapi gara-gara kehebatan ibadahnya, dia tergoda hatinya, gara-gara takabur, setan masuk, iblis masuk menggoda dia tengah malam. Itu setan masuk. Assalamualaikum. Makanya zaman sekarang banyak orang yang tertipu dengan alam-alam gaib. Sok-sok ketemu dengan orang-orang besar dulu. Nggak bisa, mustahil Pak. Kalau ada orang Gria Lestari bicara, ketemu dengan ulama dulu, ngobrol tiap malam dengan orang gaib, wajib untuk tidak percaya. Saya punya santri satu durhaka. Mondok di saya baru 6 bulan apa 7 bulan dia menikah, kemudian nasibnya berubah, 5 tahun kemudian jadi orang kaya. Tamunya banyak, antri. Saya temuin dia, saya diundang dia, saya datang ke rumahnya, Kang masuk Kang, silakan. Hebat amat kamu, nasibnya berubah, dulu di pesantren miskin, sekarang kaya. Alhamdulillah Kang, ini berkat doa Kakang. Saya tiap malam ketemu dengan Sultan Hasanuddin tiap malam. Saya bilang, Hasanuddin mana? Jangan-jangan Hasanuddin si Kupa. Nggak bisa layak lamul ghaiba illallah. Nggak pernah ada yang tahu kegaiban kecuali Allah. Anda jangan so-soan dekat dengan orang-orang yang mereka-reka meramal, menebak-nebak. Barang siapa yang dekat dengan peramal, 40 tahun amal ibadahnya dihapus oleh Allah. Tidak diterima sholatnya 40 tahun. Kadang-kadang deketin dukun. Sakit kepala 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Lapor ke dukun, Mang, larendas. Kenapa? Udah berobat kemana nggak sembuh, kak? Waduh, salah nguyuh si Reiki. Emang kenapa? Kamu kencing sembarangan ya di belakang rumah? Iya, kena kepala jurig gitu. Saya bilang jurignya yang blow on aja, ada orang kencing nggak jalan. Ini penyakit kan? Penyakit. Nah ini sebagai bentuk buat kita semua contoh. Bahwa apapun yang kita kerjakan sekarang, in'ami to'am sodako, makanan. Baru yang ketiga, maulid Nabi bizikri qasaidin nabawiyah, dengan menyebutkan kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu Nabi Muhammad. Maka wajib hukumnya ibu-ibu ke anak yang baru bisa ngomong diajarkan tentang Nabi kita. Nabi kita Nabi Muhammad, bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, semua harus tahu. Ini yang lagi rame beda sekarang. Setelah Ferdi Sambo geser, Lukas NMB. Selesai Lukas, sekarang lagi rame si Lesti dipukulin suaminya. Kok Pak Kiai tahu kan nonton sama lo? Tahu aja. Yang jadi perbincangan setiap hari itu dan itu. Kita kadang-kadang tergeser. Orang kalau suara adzan dengar, nggak buru-buru bangun, tapi handphone bunyi, bangunnya seketika. Betul. Bener nggak? Berangkat ke Jakarta sampai Balaraja, balik lagi. Kenapa? Handphone ketinggalan. Istri ketinggalan, man. Istri ketinggalan masih mending, bisa cari yang lain. Ibu, kita diperbudak oleh dunia. Ngaku cinta agama, tapi kemudian terbudaki oleh dunia. Mohon maaf, di daerah saya, di Keragilan, itu banyak orang yang cetak bata tanah liat. Itu kalau siang hari, mereka nyetak bata tanah. Kemudian, dia biarkan malam hari, dijemur. Itu jam 2 malam hujan, bangun ngedadak. Bawa plastik nutupin. Bata ditutupin, dia kehujanan. Berarti dunia mengalahkan dia. Jangan dikira Pak, dunia itu tipuan betul. Penyakit paling besar dunia, perempuan. Waduh. Tapi bukan yang ini surga semua. Amin. Nggak tahu malu. Mau perlu diaminin. Bu, yakin deh kita semua masuk surga insya Allah. Amin. Dunia itu bisa nipu kita Pak. Ini bukan katanya. Orang kalau terlalu mencintai dunia, menghitung dunia, ibadah ketinggalan. Bukan katanya, pengalaman pribadi. Saya punya keponakan, sawahnya laku.
Dijual waktu itu harganya 80 juta. Saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Sudahlah yang 80 juta buat daftar haji sajalah. Buat ibadah. Oh enggak Kang, istriku pengen beli mobil. Bekas-bekas second juga nggak apa-apa lah, Avanza. Oh ya udah. Kali dia kakak, kadang-kadang banyak tamu datang, ada yang susah, ada yang senang. Kalau ada yang butuh duit, saya butuh mobil, saya siap beli Kang. Berapa? Ya ada uang 80 juta lah. Ukuran 2011, 2010 nggak apa-apa. Ya udah. Endilalah memang Allah uji saya. Ada tamu datang lagi pusing, ibunya masuk rumah sakit. Assalamualaikum Kang, tolongin saya Kang. Ada apa? Ibu masuk rumah sakit, butuh biaya. Udah mobil tuh ambil tak Avanza Silver tuh, BPKB-nya, ini SNK-nya. Udah saya nggak apa-apa 60 aja Kang. Lagi pusing saya sama kakak aja ini. Otak bisnis keluar. Yang ono 80, ini 60, 20 lumayan. Ceramah seminggu lebih tuh. Ini manusia kalau udah kemasukan otak bisnis begitu kan. Rekayasa muncul. Otak keuntungan duniawi muncul. Dohor saya berangkat temui dia ponakan. Mobil ada nih, mobilnya nih. Dapat yang 80? Dapat. Karena yang punya pengen yang 60. Yang beli 80, selisih 20 dunia. Tapi mohon maaf Kang, kata ponakan saya, istriku lagi berangkat ke Pandeglang ke rumah ibunya sama kakaknya. Tungguin aja, ngobrol dulu. Pokoknya menjadi cocok mobil ini. Duit maaf di saya, tapi saya butuh musyawarah dengan istri saya. Jangankan cuma sehari, seminggu aku tungguin. Sama kayak yang belakang tuh. Yang belakang guru saya. Begitu ngobrol Pak sampai maghrib. Kiri kanan ngobrol, bensin penuh, rokok bawa 2 bungkus. Saya kisahnya tuh. Begitu ngobrol adzan maghrib, asar lupa. Adzan asar tuh gak kedengar, ketutup sama 20 juta. Adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan apa tuh? Maghrib Kang. Waduh, asar belum. Oh iya, kok saya langsung qadha asar, salat maghrib. Begitu maghrib datang, selesai assalamualaikum, salat maghrib, istrinya yang di Pandeglang telepon sama suaminya, ponakan saya. Assalamualaikum. Nam, ini nih ada Mang Haji ke sini. Mobilnya bagus loh, sini ada nih 80 dapat 2011 mulus, SNK ada, BPKB ada. Apa jawab istrinya di sana? Salahnya sama Mang Haji, aku udah dapat di Pandeglang. Saya bilang bagus. Saya pulang dulu. Dunia itu menjanjikan indah, enak. Orang banyak keluyuran maghrib, adzan maghrib berangkat, nggak mikirin ibadah. Kenapa? Bosnya mau terbang, bosnya mau berangkat. Kalau datengin setelah maghrib, bisa-bisa ketinggalan uang saya. Keuntungan yang dihitung. Rezeki itu pasrah saja, kayak malam ini saya pasrah. Kecil alhamdulillah, gede alhamdulillah, tergantung nasib. Kalau gede. Paham Pak? Balik ke urusan pertama. Maulid Nabi, tema kita luar biasa. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kata Rasul, maka aku akan jadi syafaat baginya. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaatil uzma oleh Allah, menolong makhluk umatnya, juga umat-umat para nabi sebelumnya. Di kitab Tanbihil Ghafilin disebutkan bahwa ketika yaumil kiamat terjadi, orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, ya Abal Basar, wahai bapaknya manusia, kami anak cucumu, tolongin kami. Dosaku banyak, maksiatku banyak, ibadah gak pernah. Tolong engkau Abal Basar, engkau bapaknya manusia. Apa kata Nabi Adam? Maaf bapak-bapak, teteh-teteh, anu Tigria Lestari, boro-boro mikiran bapak teteh, anak saya aja durhaka. Tanggung jawab saya kepada Allah bagaimana? Ke Nabi yang lain saja.
Datang ke Nabi Nuh, ya Nabi Nuh alaihissalam, kami orang-orang berdosa, engkau Nabi, engkau Rasul, engkau diberikan kemampuan oleh Allah, doakan kami, tolong kami. Apa kata Nabi Nuh? Maaf Mamang Teteh, jangankan mikirin Mamang Teteh, saya juga punya anak namanya Kan'an durhaka. Kisah lagi ke Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Ibrahim, engkau abal anbiya, dari turunanmu banyak para nabi, para rasul, kami juga termasuk anak cucumu. Tolong kami Nabi Ibrahim agar kami masuk surga, diampuni dosa oleh Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Maaf Mamang Teteh, boro-boro mikiran Mamang Teteh, saya juga punya bapak pembuat arca, pembuat patung. Gimana tanggung jawab saya di hadapan Allah? Ujung-ujungnya ke Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jangankan baca salat Nabi ribuan kali, Pak. Idza kana yaumul qiyamati marra rajulun wa'idun amama nabiyina Adam. Ketika kiamat terjadi, berkumpul manusia, ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi Adam. Maka kala itu digiring oleh malaikat masuk neraka jahanam. Tapi ketemu Nabi Muhammad, Nabi Adam menjawab, ya Muhammad, ta'al ke sini. Tadi ada umatmu lewat dibawa masuk neraka jahanam. Ketika masuk dosanya banyak. Sampai protes di Nabi Muhammad, ya Allah, jangan sampai ini orang dibawa ke neraka jahanam. Tolong malaikat balik lagi, hitung lagi. Sudah dihitung Nabi, ini dosanya banyak. Timbang lagi, sudah tidak bisa balik lagi. Allah berkata, ya malaikati ati habibana, tolong wahai malaikatku turuti apa kata kekasihku. Ditimbang ulang, ternyata betul dosanya lebih banyak, amal ibadah yang tidak ada. Kata malaikat, Nabi Muhammad, lihat umatmu dosanya banyak, timbangannya beratan lebih banyak dosanya. Wa dan Nabiuna, maka Nabi ambil secari kertas dari kantung-kantong bajunya, dia serahkan, disimpan di timbangan amal ibadahnya. Ternyata berubah, yang dosanya banyak ditimbang ini amal ibadahnya, dengan secari kertas itu ternyata lebih berat amal ibadahnya, dosanya terangkat jadi enteng. Malaikat nanya, apa itu Muhammad? Kata Nabi jawab, ini catatan malaikat Rokin Atid, umatku ini, hambaku ini pernah seumur hidup baca salawat Nabi 1 kali kepadaku. Itu pun waktu kawin. Allah teh beneran. Suruh syahadat aja gak bisa, asyhadu. Allah karim. Jangankan mau merayakan maulid Nabi, baca salawat Nabi 1 kali saja dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Maka pantas Allah memuji kekasihnya Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam di ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang terbaik, contoh dari segala contoh. Jadi pejuang, Rasul pejuang. Pemimpin, Rasul pemimpin yang hebat. Mendahulukan yang dipimpin ketimbang pribadinya. Dibuktikan ketika perang Khandaq terjadi, menggali parit seputar kota Madinah sebelum orang lain menggali. Beliau dulu turun duluan. Pemimpin itu begitu. Oi gotong royong, yuk. Dia tidur. Itu pimpinan yang di sono. Biangnya dari sini. Ya. Maka orang yang paling enak itu menyalahkan orang lain. Cek bahasa Sundana, bahasa Jawana, nu paling enak eta maido. Nyalahkeun batur. Ini sama seperti malam ini nih. Bantuin bikin panggung, enggak, tapi protes menurut itu. Panggung simpan di situ, mestinya belah sono. Waktu bikinnya enggak ada dia. Itu paling enak itu, Bu. Yang belakang lu. Anda enggak boleh merasa paling berjasa, malam ini panitia sok-sokan paling hebat. Maaf. Enggak bisa. Kata panitia nih, panitia pemuda, kalau nggak ada pemuda kacau. Yang gelar karpet pemuda, yang gotongin ini pohon-pohon pemuda, yang ngangkutin kursi pemuda. Mohon maaf, pemuda tenaga kuat boleh, tapi kalau nggak makan, nggak ada yang masak, nggak ada ibu-ibu, nggak kuat tenaganya, berarti ibu-ibu punya jasa. Perempuan kadang-kadang tepuk dada, besok ngobrol sambil beli sayur di depan kan. Tuh perempuan. Tuh ayah model kia mau tain masak. Yang model kia dipakai. Nggak boleh, Bu, nggak bisa masak kalau suami nggak ngasih duit. Bapak-bapak punya jasa.
Anda juga jangan tepuk dada, bos. Kasih duit 2 juta sama ibu, nggak mungkin beres acara kalau anu ceramah tuh datang. Nu ceramah lah sombong. Sehebat apapun ceramah, mau disebut hebat lamun teu aya nu ngadengekeun. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kaya butuh miskin, miskin butuh kaya, pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat. Jangan saling menyalahkan. Ini lagi rame, saling salah menyalahkan. Petralis naik, semua naik. Yang bikin pusing penceramah naik. Itu yang belakang tuh. Urusan yang belakang. Jadi hidup tuh begitu. Jam berapa, Pak? Baru jam 9. Ini hebat masyarakatnya, luar biasa. Yang ngaji saja ngebohongin kiai. Apalagi itu ngaji, luar biasa. Belah jawab, Pak, serba salah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimuliakan contoh dari segala contoh. Pedagang, Rasul pedagang. Makanya dianjurkan kita umat Islam harus kaya, jangan miskin. Muslim itu harus kaya. Orang kaya itu enak, Pak, berani, Pak. Saya pertama belajar ceramah untuk berani itu ngantongin duit yang banyak. Duitnya tebel, itu jalan juga beda, agak angkat. Tapi tegang duit begitu taloyo. Ibu cerita kalau punya duit itu suaminya belagu, Bu ya. Itu kadang-kadang orang kaya kan nambah istri segala macam. Makanya istri-istri banyak yang ngomong daripada kaya banyak itu masih miskin seperti dulu. Memang Ibu mohon maaf, ini urusan takdir semua ya. Malam ini saya juga takdir bisa ke sini. Nah kemudian pedagang jujur Rasul. Gak pernah bohong, gak pernah dusta, maka orang Quraisy menyebutnya dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Tidak bohong, Bu. Gak pernah dusta Rasul, dagang apa adanya. Kalau modalnya 20, dia bilang 20. Ini berapa baju? 20. Modalnya mau ngasih untung berapapun silahkan. Allah karim, indahnya. Umatnya beda sekarang, dagang pakai sumpah. Modal 10.000 ditawarkan, dijual 20, ada untung dulu. Tawar 15, itu sumpah serapah keluar kabeh. Modal apa digondokan bi. Lah modalnya sumpah. Akhirnya yang beli gak jadi. Dagangan gak laku, dosa udah dapet. Rugi, apa sebenarnya jujur. Saya kan punya istrinya perempuan. Ya kebetulan. Kemudian dia satu waktu ngomong ke saya, ayah, ada apa bunda? Enggak percaya lo ya? Ustaz harus romantis. Ayah beli daging dong sekali-kali. Jangan makan tempe, tahu, oncom. Waduh, budak kuping. Nasi uduk lah. Ya berhubung namanya keisian, nurutlah saya. Beli daging di pasar, pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai kopiah. Jujur, saya masuk los daging. Mang, sekilo berapa, Mang? Waktu itu 80.000. Ya udah, Mang, sekilo aja lah buat berdua doang nih. Belilah 1 kilo 80.000, ditimbang, di kilo, dibungkus, diiris yang gantung-gantung itu, Pak. Sambil beres tuh, sudah di kilo, saya beli 80.000. Mang, terima tuku ya. Oh, dia bilang, terima wade, terima jual. Ya udah, beres akar jalan 3 langkah, dipanggil lagi. Pak Haji, sini lagi, pagi balik lagi. Ada apa, Mang? Kurang bayarnya? Enggak, saya tambahin. Ditambahin, pakai pisau, diiriskan, entah seberapa, jual, masukin plastik. Dalam hati saya bangga, untung pakai kopiah. Dia memperhatikan aku. Sampai rumah di kilo dengan tambah-tambahnya 8 on. Itu ditambahin. Apalagi adanya waktu di kilo, ternyata timbangannya dimainkan. Anda dagang, bohong sekali, dapat untung besar. 2 kali, orang setengah percaya. 3 kali, gak mungkin percaya. Jangan heran, banyak pedagang bangkrut. Kenapa? Tidak jujur apa adanya. Jujur. Tapi ada jujur yang dosa, Pak. Ada jujur yang dosa. Ibunya dandan mau kondangan. Pak, gimana, Pak? Mama cakap enggak? Oh. Odel-odel. Jujur, emosi. Udah kulit hitam, baju merah, siang lagi.
Bapaknya jalan, sletingnya jebol. Mau kondangan, bapaknya nanya, Mama gimana papa ma penampilan? Ya Allah papa, satu RW tinggal ada lagi yang paling hebat cuma papa bikin malu orang. Jujur, dosa. Anu kedua, ayah maksiat di tetangga sebelah, ayah dangdutan, ada tamu lewat panumpang nanya yang ada tontonan sebelah mana ya? Bapak tunjukin jujur, lurus, belok kanan, situ ada dangdutan, silakan lurus, nunjukin doang, jujur, dosa, gak nonton. Dosa nonton tetap dapat walaupun bapak masuk rumah nggak nonton baca Quran 30 juz tahajud 1000 rakaat tapi dosa nonton tetap dapat karena menunjukkan orang yang mau nonton. Mulai besok kalau ada tontonan jangan nunjukin orang berangkat sejak maghrib. Sekali ya. Nah, itu bilang ini. Nah ini. Malam ini saya ngajak kebaikan kepada Bapak Ibu. Dosa saya banyak. Tapi nanti di akhir ada perhitungan. Saya telah mengajarkan kebaikan. Ngajak kebaikan. Maka insya Allah jadi pembela saya. Amin. Kalau nanti ibu dulu yang masuk surga. Haji Munawar belakangan tolong ajak saya. Ibu-ibu biar Lestari masuk surga. Ibu ngomong malaikat nanti. Ada apa? Tuh Haji Munawar masih. Tolong bawa ke surga bareng-bareng kami. Karena dia banyak dosanya, banyak maksiatnya, ibadahnya kurang. Ibu masuk surga, jangan sendiri, tapi ajaklah saya. Tapi kalau sebaliknya, saya duluan, ibu belakangan, masing-masing. Masing-masing didoakan. Tarik sarungnya ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah, janji Rasul. Setiap umatku, semua umatku masuk surga. Cuma pertanyaan kapan? Tergantung dosa. Ada yang berat, dicucinya lebih berat, rendemnya agak lama, pakai air panas, disikat pakai besi. Ibu punya baju kan begitu kan? Mohon maaf Bu, harusnya yang nyuci baju bukan perempuan. Jujur lagi ngomong hukum. Biarin bapak-bapak dengerin. Bu, bapak, kewajiban perempuan itu cuma 3. Perempuan itu kewajibannya cuma 1 dandan. Yang kedua ngurus anak-anak. Yang ketiga nurut perintah suami. 3. Betul. Masak. Nyapu. Ngepel. Membantu kayak di belakang tuh. Semuanya harus begitu. Perempuan cuma 3 Bu, saya belain. 1 dandan, 2 ngatur anak-anak, ngurus, yang ketiga nurut perintah suami. Selesai. Masak ke pasar, bapak-bapak. Nyapu bapak-bapak, nyuci baju bapak-bapak, jangan belagu loh. Mbak Ibu cuma 3. Kata si bapaknya tolong nyuci baju, nurut. Masak, ayo nurut. Makanya kalau istri Anda marah, Rasul nggak pernah ada pertengkaran dalam keluarganya. Kenapa? Seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, contoh tauladan terbaik, nggak pernah marah. Bapak dimarahin istri, diem, tahu diri. Itu kayak yang di belakang. Kerjaannya numpuk, upahnya nggak pernah nambah. 24 jam siang malam. Anak-anaknya yang masih kecil dicebokin, disuapin, disusuin, tidurnya ditimang-timang. Allah karim, nyapu lagi, apalagi anaknya banyak kesini tuntun, dimban jocong, berah jocong. Allah karim. Marah bapak diem. Cerewet, sablak, bagus. Kalau perempuan yang pundutnya banyak itu berarti motivator. Daripada pendiam hidupnya pas-pasan. Tuh di daerahnya Fatmah, ponakan saya tuh ada orangnya sering jualannya, dagangnya kemana? Ke Jakarta. Di Keramat Jati, Pasar Induk. Itu ada 2 temen yang saya kenal. Satu kaya raya, satu miskin. Begitu nengok ke lapaknya ke sana diundang, saya selamatan. Yang satu kaya. Saya bilang, kamu kenapa sih gak pulang-pulang? Waduh Kang, saya alhamdulillah gak pulang. Belum dapat 3 juta, gak mungkin pulang. Istriku kayak beledogan.
Tapi yang satu bolak-balik terus, sore pulang, pagi pulang, terus pulang. Kenapa? Hidupnya pas-pasan. Ternyata yang kayak petasan berdogan itu sugi. Laki orang balik. Durung oleh duit. Jadi ternyata Anda cerewet itu luar biasa. Berbahagialah Anda yang cerewet. Marah, wajar kan? Perempuan itu kalau diturutin, diikutin, semuanya nggak pernah ada jengkel di hati mereka. Bang, jari-jari kok agak gatel ya? Oh, Cin. Bapak jangan marah, tangan masuk kantong, celuduk tata. Cin. Gelang nakal? 10 juta. Gelang. Anting-anting 1,5. Sendal kan putus 400. Baju kan 800. Kerodong model baru kan 450. Jadi walaupun capek pagi sampai pagi lagi, nggak mungkin marah. Apa yang dia mau diturutin. Setuju, Bu? Akur, Bu? Lah model perempuan nggak punya akhlak begini. Masuk. Kayaknya selesai ceramah, saya provokator nih. Nih balik ke urusan yang pertama. Maka kita ada di dunia, bumi diciptakan oleh Allah, langit diciptakan oleh Allah, karena Allah menciptakan segalanya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau ya Muhammad, kalau bukan engkau ya Muhammad, aku tak ciptakan alam semesta jagat raya ini. Maka kita sebagai umatnya bersyukur, insya mulailah akhlak kita dipasang, baju kita, pakaian kita, tradisi kita, budaya kita, ikuti anjuran Islam. Inilah Islam kita yang ada di Indonesia. Gak bisa keislaman yang ada, tradisi ada di Arab, dipaksakan ke Gria Lestari. Belum tentu cocok, Bu. Tradisi budaya Arab disimpan di Indonesia, belum tentu cocok. Kalau syariat agamanya betul satu sumber, tapi tradisi budaya, kebiasaannya gak bisa diseragamkan, dipaksakan. Di sana pakai cadar, sini pakai cadar, boleh kalau yang sudah biasa. Yang biasa jangan ngejek, yang belum jangan ngejek yang sudah pakai. Yang nggak pakai jilbab jangan mengejek, jangan saling mengejek di antara kita. Saya mukim di Mekah hampir 3 tahun kurang lebih dulu. Punya orang-orang, teman-teman orang Indonesia, orang Jawa. Dia kan pakai cadar semua, pakai bahasa Arab. Kif halak ya Muhammad? Tayyib, alhamdulillah. Min wena kinta ana min Serang. Wa inta min wen anta min Serang kaman. Oh sawa-sawa, inta Serang ana Serang. Nah, itu bahasa Arab pasaran tuh begitu, seperti di kitab. Inta min wenak, ana min Serang. Saya bilang sudahlah jangan pakai bahasa Arab lah, kecili. Kok kecili Kang? Lah itu pesek iku. Sadar orang nyantol. Itu dulu waktu di Arab dulu. Tapi sekarang ada yang pakai cadar atau tidak, tolong jangan saling menghina. Jangan saling mengejek. Yang pakai cadar, alhamdulillah. Yang belum pakai, alhamdulillah, belajar. Yang udah pakai kerudung, jangan sok suci. Yang belum pakai kerudung, nunggu taubat. Jadi semua nggak boleh saling menghina. Yang merokok, boleh. Yang nggak merokok, boleh. Tapi jangan saling mengejek. Yang ngerokok, ngejek yang nggak ngerokok. Banci lo. Nggak boleh. Emang iya. Yang nggak ngerokok, ngejek yang ngerokok. Woi, kereta ngebul terus. Pabrik apaan tuh kebakaran ya? Gak bisa. Ternyata orang sehat itu orang yang doyan ngerokok. Betul. Mohon maaf, bukan saya berarti saya perokok, tidak. Bukan unsur pengen membela diri. Ada ceritanya loh. Dulu ada 3 sahabat. Nakalnya luar biasa. Yang satu doyan mabok, yang satu doyan perempuan, yang satu doyan merokok. 3 orang. Duluan mati yang nggak ngerokok. Nanti dulu. Jangan ngaduin saya, Pak. Wah, walat lu. Jadi begitu, setelah itu dia bertiga nih bersahabat. Jalan-jalan ke pinggir sungai. Nemu botol hanyut. Ternyata botol zaman dulu botol pusaka. Ketika tutupnya dibuka, muncul jin. Asapnya keluar, ada jin.
Ada apa anak manusia, aku kabulkan permintaanmu. Satu orang, satu permintaan. Kata yang satu yang doyan perempuan, Jin, kebetulan aku doyan perempuan. Tolong 100 jenis perempuan kau hadirkan buat aku bersenang-senang. Modelnya apa? Prancis, Jakarta, Inggris, Belanda, Amerika, Arab, India, Pakistan, Gria Lestari. Kan model juga nih. Dimasukkan ke gua. Yang doyan mabok ngomong juga, aku juga kesempatan Jin, pengen minum minuman keras apapun mereknya, kumpulkan ribuan botol, ratusan botol, satu mobil besar, masukin, saya pengen koyak-koyak, mumpung diturutin sama kamu. Masuklah 1000 botol, masukin ke dalam gua, dikunci beda pintu. Yang doyan mau rokok ngomong juga, Jin, aku juga dong, mumpung gratis. Rokok jenis apapun tolong siapkan, masukin. Aku pengen merokok bertahun-tahun, sepuas-puasnya mumpung gratis. Masukkan pintu perokok, pintu pemabuk, pintu penzina. 2 tahun berlalu dibuka, pintu penzina dibuka, ternyata keluar sudah kering kurus, tinggal tulang saja. Karena perempuan 1000 masuk, jangan 1001 aja ngos-ngosan. Kering badannya, tinggal kulit doang, merangkak. Kenapa? Waduh. Ini minta, payah. Jangan belagu lo. Gempor. Udah gempor dia. Pintu kedua yang tukang mabok keluarin sama. Buncit perutnya gede, tapi badannya kurus, kulit doang. Kenapa? Rusak dalamnya gara-gara alkohol. Pintu ketiga sang perokok dibuka, sehat. Wih, aing teh. Yang lain nanya, yang 2 lu kok sehat? Gua perempuan habis 100 orang aja mabok, saya kering begini kurus badan habis. Ini yang mabok juga begitu, sakit. Tapi kamu kok sehat perokok? Jangan salahkan aku, salahkan Jin. Kenapa masuk ke gua, kasih rokok banyak, koreknya tidak ada. Maka aku tidak merokok. Terus Bu, adanya alam dunia karena Allah ciptakan Rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Awwalina wal Akhirin, rajanya, gustinya, pembimbingnya dari yang awal sampai yang akhir, diciptakan Nur Muhammad pertama, tapi diutusnya adalah terakhir menjelang akhir zaman. Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah, cahayanya berpindah. Abdul Muttalib meninggal dunia pada umur 18 Ki Abdullah meninggal dunia pada umur 18 tahun ketika Siti Aminah hamil 2 bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena Nabi jadi yatim sejak dalam kandungan. Makanya kalau ada yatim, tolonglah kasihani, tolong jaga, itu amanat agama. Karena Rasul lebih mencintai orang-orang yang sayang pada yatim piatu. Saya sering diundang santunan yatim, panitia mengundang saya, Pak Kiai, santunan yatim, Muharram. Oh iya, 1000 yatim dibagi, 1 yatim dapat 3 jutaan waktu itu. Kemudian panitia ngomong, Pak Kiai bolehlah bawa anak istri biar kumpul bareng yatim. Saya bawa anak saya, yang bungsu perempuan, masih kecil waktu itu. Ketika saya ajak, yang lain dikasih amplop yatim-yatim. Anak saya nangis. Apa? Kok uang-uang digawe duit cek nong ora? Nong itu meyatim, nong membuka. Yatim itu apa sih, Bang? Yatim itu bapaknya mati. Apa anak saya bilang, cepet gak bayar mati. Tak contoh sih. Tuh, Nabi ketika dalam kandungan yatim, lahirnya tanpa bapak, ikutlah kemudian ke kakeknya, ikutlah ke pamannya, ikutlah semua diurus, bla bla sampai kemudian besar dewasa, kemudian dagang, jadi niaga. Orang Islam harus kaya, jangan jadi Islam peminta-minta. Dikasih boleh, kalau minta jangan. Kayak saya di sayur tuh nggak minta. Ngerti doang ngasih, cuma yang lain nggak paham. Telau. Salah panitia itu. Emosi. Paham Bu?
Nah artinya ini Bapak Ibu contoh dari segala contoh. Lahirlah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umur 25 tahun menikah dengan siapa? Siti Khadijah, seorang janda kaya, hartanya dikorbankan untuk perjuangan suaminya. Perempuan pun begitu. Kalau ada suami sedang melamun di teras rumah, deketin, usap-usap leher dan punggungnya, cekik. Suami lagi bengong, duduk. Usap, dekati suamiku. Apa yang sedang kau risaukan? Bisnis hancur, barang habis, duit kagak ada. Sabarkan hatimu suamiku. Aku tahu ini dunia, Allah belum kasih jalan. Toh aku setia mendampingimu dalam susah, duka dan sebagainya. Asalkan satu, aku akan tetap mendampingimu. Satu saja, jangan kau pindahkan hatimu pada perempuan yang lain. Nah itu. Ibu sering begitu, Bu? Suami lagi pusing, dihibur. Siti Khadijah begitu. Nabi dapat lahir pertama, kemudian diberikan oleh Allah menggigil kedinginan. Datang Siti Khadijah, perempuan yang pertama masuk Islam. Siti Khadijah mempercayai keimanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan pun demikian. Sebelum orang lain yang mendukung suami, maka Anda perempuan yang mendukung suami Anda. Anda laki-laki bisa sukses gara-gara dukungan beliau istri-istri kita. Haji Munawar gak mungkin bisa sekarang kalau istri gak mendukung. Gak mungkin bisa ceramah di sini. Neng, mangan neng, lewat cewek. Kelambine, boblok kabeh. Gak open, gak mulus, gak sukses. Maka kesuksesan seorang laki-laki diantaranya adalah dari istri-istri Anda. Jangan sia-siakan mereka. Dipuji bengong dia. Nah baru kemudian ibu bapak umur 40 tahun Rasul diangkat jadi nabi. Umur 50 tahun Rasul Isra Mi'raj. Baru setelah Isra Mi'raj Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah umur 63 wafat meninggal dunia. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, wafatnya pun 12 Rabiul Awal hari Senin. Maka ini ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang wafatnya Rasul sudah sakit, mengumpulkan para sahabat untuk berkumpul. Nabi naik ke atas mimbar bicara, "Wahai sahabatku, siapa yang pernah aku sakiti, tolong balasnya sekarang saja, jangan tunggu di akhirat, karena aku akan kembali kepada Allah tidak lama lagi." Orang mulia minta maaf kepada orang yang di bawahnya. Harusnya kita pun demikian. Jangan merasa paling hebat. Anda laki-laki jangan merasa benar. Perempuan, Anda jangan merasa hebat. Perempuan, tolong jangan sampai mengungkit-ungkit masa lalu. Itu suami kamu nggak tahu ya, waktu miskin dulu kan miskin, kalau udah kaya belilah dulu. Itu modal dari buat punya saya macam. Perempuan begitu 7 pintu neraka terbuka semua, nggak mungkin masuk surga. Jangan ngungkit-ngungkit. Kamu datang cuma dengkul sama kolor doang. Boleh. Untung kolornya ada isinya. Coba kalau nggak ada isinya. Paham? Nggak boleh. Akhirnya ada yang angkat tangan, saya Rasul. Siapa? Ternyata Akasa bin Muhsin. Ada salah saya Akasa. Dulu waktu perang Badar kau di depan, Rasul aku di belakang. Kau pakai kuda, aku pakai unta. Kau angkat cambukmu untuk nyambuk kudamu, tapi ternyata kena punggungku. Sakitnya luar biasa Rasul. Jadi kesempatan sekarang mau aku balas. Sahabat yang lain marah, terlalu kamu akar. Sudahlah, maafkan Rasul, nggak pernah sengaja untuk itu. Oh nggak bisa, bukan urusan dengan kamu, aku dengan Nabi. Nabi udah mempersilahkan, kok kamu yang repot. Kata Nabi, ambillah cambukku, coba wahai Salman Al-Farisi di rumah Fatimah. Diambillah cambuknya, Fatimah nangis, salamkan sama Ukasa. Jangan cambuk ayahku, cambuk aku saja, aku putrinya. Darahnya ada dalam diriku, dagingnya ada dalam diriku. Apa jawab itu Safa? Akasa, gak perlu Fatimah, mohon maaf urusanku dengan bapakmu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua marah, emosi. Terlalu kamu Ukasa. Sudah kami 1000 kali, yang ini 1000, yang ini 1000. Cambuk tubuh kami, jangan cambuk tubuh Rasul. Maaf sahabatku Abu Bakar, aku tidak punya urusan dengan sampean, aku urusan dengan Nabi. Nabi sudah mempersilahkan untukku. Angkatlah cambuk Akasa.
Nabi siap-siap sebelum dicambuk. Akasa ngomong lagi, maaf Nabi, apalagi Akasa, waktu tercambuk itu aku nggak pakai baju. Jadi Rasul tolong lepas bajunya, biar empat. Diangkatlah baju Rasul, terang benderang punggungnya, Akasa buang cambuknya, kemudian dikecuplah punggung Rasul berkali-kali. Sahabat heran semua, what happened? Apa yang terjadi? Tadi kamu mau cambuk Rasul, sekarang nggak mau. Bahkan kau cium punggungnya. Kenapa Akasa? Aku pernah dengar Rasul berkata, barang siapa yang kulitnya ketemu dengan kulit Rasul, maka dijamin masuk surga. Ini kesempatan terakhir saya. Akhirnya sahabat yang lain cium Rasul berkali-kali, rebutan nyium Rasul. Kulitnya ketemu kulit Rasul, dijamin masuk surga. Pertanyaannya sekarang, Rasul sudah tidak ada, engkau cium siapa? Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Karena banyak yang salah kaprah. Orang berangkat haji, berangkat ke umroh, tetangganya yang bukan muhrimnya ikut nyium. Ketika ada walimatul arus pernikahan, sepakat cepiki padahal bukan mahram, haram itu. Gak boleh. Saya pernah kejadian Pak, mau berangkat umroh, jamaah ibu-ibu pengajian Mesalin kumpul semua, salaman ke saya minta doa, doainnya Pak Haji, doainnya Pak Ustadz, doainnya Pak Kiai. Ada emak-emak nyerudung, mau nyium saya. Sepakat cepiki ngadu pipi, nah mundur saya. Sebab 60. Ya kalau 20 sih ya. Haram-haram juga lumayan lah. Gempor lagi aja. Nggak boleh salah kaprah. Jadi bolehkah maulidan model begini di Giresari? Boleh. Makanannya cuma begitu doang? Boleh. Makan bersama bareng? Silakan. Ngundang kori? Boleh. Ceramah agama? Silakan. Yang penting isinya mampu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi tawaduknya, sopannya, nggak pernah emosi, halusnya, jujurnya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waktu telah berlalu 1 jam lebih. Haji Munawar bisa ceramah 1 jam. Lebih dari 1 jam, tolong lembur. Lembur juga kan, biasanya pekerja ada lemburnya. Jadi mohon maaf, walaupun gaya ceramah saya begini, insya Allah tidak loncat dari substansi perayaan yang sebenarnya. Amin. Karena jangan sampai Anda jadi provokasi. Kemudian mengundang penceramah yang bisa memecah belah bangsa. Jangan. Kita butuh sekarang orang-orang yang mampu saling merekatkan satu dengan yang lain. Yang saling mampu menjaga satu dengan yang lain. Jangan terpancing oleh sesuatu yang ada di dalam media sosial. Gak ngerti, jangan ikut ngomong. Kena masalah. Gak ngerti, jangan ikut komen. Masih mending, lihat, saksikan, diam, simpulkan. Selesai. Jangan ikut-ikut ngomong di media sosial. Menghina, timbulnya macam-macam. Udah ditangkap menangis. Ya, jangan sampai terjadi ibu-ibu ya. Banyak perempuan-perempuan ditangkap banyak. Gara-gara salah ngomong. Baru punya handphone. Kelakahan. Fisiknya harusnya anu, timbulnya anu. Nah ini makanya. Ini batuk kode lebih 1 jam berarti. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan panjang umur, mudah-mudahan barokah. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita tutup, bareng-bareng kita baca sholawat. Sambil doa juga enggak? Oh langsung? Barongan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin ya mujibas sa'ilin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salama wal afiyah wal barakah wal manfa wal maghfirah. Allahumma bijahi nabiyikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallimna min afati dunya adzabil akhirah
wa salimna min fitnatil insi wal jinni wasyayatin ma dhahara wa batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaikum.